Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab korupsi. Sebelumnya, apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Tindakan ini seringkali melibatkan suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan praktik-praktik ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara tidak sah. Korupsi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari suap kecil dalam layanan publik hingga skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Nah, fenomena korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap masyarakat dan negara. Secara ekonomi, korupsi menghambat investasi, mengurangi efisiensi pengeluaran publik, dan meningkatkan biaya operasi bisnis yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Secara sosial, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menciptakan ketidakadilan di mana hak-hak masyarakat seringkali diabaikan demi kepentingan pribadi. Dalam bidang politik, korupsi mengurangi legitimasi pemerintah, menciptakan ketidakstabilan dan menghambat proses demokrasi yang tidak sehat. Sejarah mencatat bahwa korupsi telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan sistem pemerintahan di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah serius sejak masa kolonial, terus berlanjut hingga era kemerdekaan, Orde Baru, dan era reformasi saat ini. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan berbagai undang-undang dan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki tugas khusus untuk menyelidiki dan menindak kasus-kasus korupsi. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, tantangan besar masih ada dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi di kalangan masyarakat untuk memperkuat sistem hukum dan peraturan serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran media juga sangat krusial dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dalam bentuk opini publik yang kritis terhadap praktik-praktik korupsi. Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan integritas dalam pemerintahan serta sektor swasta dapat terjaga. Yang nomor 2, hukum korupsi. Undang-undang dan peraturan tentang korupsi di Indonesia. Yang pertama, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini merupakan dasar hukum utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. UU ini mendefinisikan berbagai bentuk korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap, pemerasan, dan gratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. UU ini memperkuat UU Nomor 31 Tahun 1999. Yang ketiga, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. UU ini mendirikan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan-peraturan lain ada juga berbagai peraturan presiden, keputusan menteri, dan instruksi lainnya. Institusi yang bertanggung jawab untuk menangani korupsi. Yang pertama ada KPK. KPK adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi. Yang kedua, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus juga memiliki kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Yang tiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang bertugas menangani kasus korupsi. Yang keempat, BPK dan BPKP bertugas melakukan audit dan pengawasan terhadap keuangan negara untuk mencegah terjadinya korupsi. Terus contoh kasus korupsi yang sudah diadili di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi EKTP. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto. Yang kedua, kasus suap impor daging sapi. Kasus ini melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Yang ketiga, kasus korupsi Hambalang.
Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Selanjutnya ada faktor internal korupsi. Yang nomor 1, motivasi pribadi. Ada keserakahan adalah keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan tidak sah. Selanjutnya ada kebutuhan finansial, adalah kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua ada integritas moralitas. Kurangnya moralitas adalah lemahnya nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu. Integritas rendah adalah kegagalan dalam menjaga integritas diri saat menghadapi godaan atau kesempatan untuk korupsi. Yang ketiga ada pengetahuan keterampilan. Pengetahuan yang rendah adalah ketidaktahuan tentang hukum dan peraturan yang mengatur tindakan korupsi. Manipulasi sistem adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan celah dalam sistem untuk melakukan korupsi. Yang selanjutnya ada faktor eksternal korupsi. Yang pertama, lingkungan organisasi. Budaya organisasi adalah lingkungan yang mendukung atau mentolerir korupsi. Kepemimpinan yang lemah adalah pemimpin yang tidak menunjukkan contoh yang baik dalam hal integritas dan etika. Yang kedua ada sistem kebijakan. Sistem pengawasan yang lemah adalah kurangnya mekanisme pengawasan dan audit yang efektif. Peraturan yang tidak jelas adalah ketidakjelasan atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan peraturan. Yang ketiga, lingkungan sosial dan politik. Norma sosial adalah norma yang tidak menentang korupsi atau bahkan menganggap sebagai hal yang wajar. Yang keempat ada ekonomi infrastruktur. Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan ekonomi yang signifikan antar kelompok masyarakat. Dampaknya yang pertama, ekonomi menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi dan meningkatkan ketidakadilan. Yang kedua, sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatkan ketimpangan sosial dan merusak moral masyarakat. Yang ketiga ada politik, melemahkan legitimasi dan stabilitas politik. Yang selanjutnya ada penjelasan upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi melibatkan berbagai strategi dan tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi serta memperkuat integritas dan transparansi dalam berbagai institusi. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan korupsi yang umum dilakukan. Yang pertama, ada penegakan hukum yang kuat, meningkatkan sistem hukum dan peradilan agar lebih tegas dalam menangani kasus korupsi ini, termasuk memperkuat lembaga anti korupsi dan memastikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, memastikan ada transparansi dalam proses pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Semua transaksi dan keputusan harus dicatat dan dapat diakses oleh publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, edukasi dan kesadaran publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui kampanye edukasi. Masyarakat yang sadar akan lebih mungkin melaporkan tindakan korupsi dan mendukung kebijakan anti korupsi. 4. Perlindungan whistleblower, memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi mereka melakukan tindakan korupsi. Ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang berani melaporkan korupsi tanpa takut akan reperkusi negatif. Yang kelima, reformasi birokrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memperbaiki sistem pelayanan publik untuk mengurangi kesempatan terjadi korupsi. Misalkan, dengan atomisasi dan pelayanan publik. 6. Pengawasan internal, memperkuat fungsi pengawasan internal dalam berbagai institusi dan organisasi. Audit internal yang rutin dan independen dapat membantu mendeteksi dan mencegah korupsi sejak dini. 7. Kolaborasi internasional, bekerja sama dengan negara lain untuk organisasi internasional untuk memerangi korupsi yang bersifat lintas negara. Ini termasuk kerjasama dalam penegakan hukum dan berbagi informasi tentang kasus korupsi. 8. Pembatasan konflik kepentingan, menetapkan aturan yang jelas tentang konflik kepentingan untuk pejabat publik dan pegawai pemerintah, memastikan bahwa mereka tidak menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Yang keempat,
Akibat sosial, ketidakpercayaan publik, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, mengakibatkan rendahnya legitimasi dan dukungan publik. Ketidakadilan sosial, praktik korupsi memperlebar kesenjangan sosial dengan kekayaan dan peluang lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa daripada masyarakat luas. Penurunan moralitas, korupsi menyebarkan budaya tidak jujur dan merusak norma-norma sosial, mendorong perilaku yang tidak etis di berbagai tingkat masyarakat. Akibat ekonomi, inefisiensi ekonomi, korupsi meningkatkan biaya transaksi dan birokrasi, menghambat efisiensi dan produktivitas ekonomi. Penurunan investasi, investor cenderung menghindari negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, yang mengurangi aliran investasi asing dan domestik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kerugian finansial, dana publik yang besar hilang akibat korupsi, mengurangi anggaran untuk pembangunan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan. Akibat politik, destabilisasi politik, korupsi mengakibatkan ketidakstabilan politik dengan melemahkan institusi-institusi demokratis dan memicu proses serta kerusuhan sosial. Erosi demokrasi, korupsi melemahkan proses demokrasi dengan memanipulasi hasil pemilu, mengurangi transparansi, dan merusak akuntabilitas pejabat publik. Pemerintahan yang lemah, pemimpin yang korup cenderung membuat keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, mengakibatkan kebijakan yang buruk dan pemerintahan yang tidak efektif. Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga merusak tatanan sosial, mengganggu stabilitas politik, dan menghambat kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.